karena kan saya orang suka belajar ya, jadi saya nggak terfokus satu. Saya bilang kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Iya, harus seperti itu. Lo bisa, gue juga bisa. Betul. Jadi saya belajar lagi, improve, hampir semua departemen saya coba. Akhirnya ya merangkak. Ya, syukur sampai sekarang saya dapat kesempatan menjadi GM. Betul. Di Five Star Hotel. Iya. Halo Pak Ben. Selamat datang Pak dengan di Oakwood Surabaya. Thank you Pak. Iya. Ini pertama kalinya nih saya di Oakwood Pak. Wah, harus sering-sering Pak. Gitu ini ya? kan, jadi konsepnya kalau misalnya ada waktu lagi kapan, ya kita lihat kamar kita, karena kamar kita tuh space-nya luas-luas Pak. Oh iya? Iya, konsepnya. Ada berapa tipe kamar sih Pak? Kita tipe kamarnya ada superior. Nah, superior ini adalah yang purely kamar hotel. Oh, kamar hotel. Betul. Nah, kemudian deluxe itu sudah semi resident. Semi-resident, ada apa betul. aja? Jadi di deluxe room ini kita ada mesin cuci, mini pantry, induction, microwave. Jadi semua komplit. Oh, komplit ya? Betul. Yang satunya? Dari deluxe. Dari Jadi deluxe, kemudian kita ada one bedroom. One bedroom? Nah, one bedroom ini kita bagi dua, yang eksekutif sama premium. Premier. Bedanya? Bedanya cuma hanya luasnya aja. Luasnya aja, space-nya aja ya. Gitu. Semua yang ini lebih komplit lagi. Kita ada living room, ya ada living room, terus ada kitchennya komplit lagi, lebih komplit, dan ada meja makan sendiri. Oke, yang paling yang one bedroom. Nah, yang paling atas adalah two bedroom. Two bedroom. Nah, kalau hotel, konsep hotel kan pasti connecting. Ya. Nah, kalau ke Oakwood butuh connecting, don't worry, pasti kita garansi asalkan ngambil yang tipe 2 bedroomnya. Pasti akan connecting. Nah, connectingnya secara otomatis ya connectingnya. Betul. Nah, connectingnya kami juga lebih privacy Pak. Jadi pintunya sendiri-sendiri sebenarnya. Satu pintu kemudian dipecah jadi 2 kamar. Kayak apartemen gitu ya? Betul. Apartemen 2 bedroom. Gitu ya? Betul. Nah, jadi kalau misalnya yang second bedroom satu orang mau tidur, dia nonton TV di luar kan nggak terganggu. Tapi kan kalau hotel connecting. Jadi ada living roomnya ya? Betul, ada living room, ada kitchennya juga. Super komplit. Makanya saya bilang datang ke Oakwood itu hanya bawa kartu kredit aja. Bawa duit doang, betul. Belanja sebelah. Ada mall di sebelah. Mau masak, bawa baju kotor nggak perlu, tinggal masukin mesin cuci. Ada setrika juga. Betul. Jadi nggak capek. Traveling kemana-mana ke Surabaya, Oakwood, 2-3 hari, pulang nggak usah bawa baju kotor banyak-banyak, baju tetap bersih lagi, jadi bisa pindah kota lagi. Sip. Nah, jadi sangat bagus untuk para eksekutif ya, yang mobile-nya ini, kadang kan kita capek tuh. Betul. Bawa Surabaya barang, juga bawa bisnis kan ya, gitu betul. loh. Bawa cucian atau apa. Nah, kalau ke Oakwood kita menyediakan. Jadi bawa koper kecil aja ya? Betul, cukup. Bisa di ini. Oke, kita ngobrol santai ya. Fasilitas Oakwood ya apa? Nah, ini adalah fasilitas kita yang tadi di atas itu Spice, itu untuk breakfast, lunch, dan dinner. Nah, ini ada satu lagi kita namanya adalah Deckside Lounge and Cafe. Ya, di sini juga cozy tempatnya, kita ada swimming pool juga yang semi outdoor, jadi tidak khawatir kepanasan atau kedinginan atau kehujanan. Betul, enak. Nah, di balik swimming pool kita ada fitness center ya. Ada fitness center. Ya, gymnya kita komplit juga. Ya, komplit banget. Jadi fasilitas, dan kalau sambil berenang kan setelah itu ini bisa berjemur, bisa menikmati pemandangan atau sunset kota Surabaya atau sunset in the city. Betul, bisa menikmati sunset di tengah kota ya. Gitu. Mari Pak, kita lihat. Iya. Oke, Pak Ben. Ya, gimana nih Pak? Sebagai seorang general manager dari Hotel Bintang 5. Ya. What's your activity daily-nya? Oke. Ya, GM itu kan namanya general. Jadi jadi kita harus betul sekali Mas. Jadi kita harus istilahnya semua lah. Ya, dari pintu masuk
sampai pintu keluar, dari bawah sampai ke atas kita ini. Jadi aktivitas saya pagi-pagi itu ya biasa ya, pasti harus cek email semua. Terus kita kan brand Oakwood, jadi ada beberapa report yang harus saya lakukan sebelum memulai morning briefing istilahnya kami ya, untuk ngumpulin HOD saya untuk membicarakan operasional baik yang kemarin atau yang akan datang nih, apa actionnya kita. Jadi itu kemudian setelah itu morning briefing ya, kita morning briefing ya short 30 menit lah secepatnya kalau misalnya. Itu dengan aktivitas yang kemarin. Betul. Ya evaluasi yang kemarin, terus ya? yang evaluasi yang kalau misalnya ada kendala yang kemarin, ya, terus sama apa nih yang akan apa nih yang akan kita lakukan yang hari ini nanti sampai sore. Nah, jadi kita seperti itu. Ya? Betul, daily plan. Jadi action apa, pendingan project apa yang harus kita lakukan. Jadi saya harus monitor tiap pagi juga update. Ya, baik itu dari engineering saya, dari housekeeping saya, karena kan kita project itu kan rutin ya setiap hari, jadi ada cicilannya. Nah itu kemudian sisanya setelah morning briefing balik ke office lagi, yang ngecek email lagi, sambung ya, balas-balas ini. Kemudian ya kita lihat tuh yang paling pasti itu ya harusnya pada saat buka email saya sudah ngecek juga sebenarnya, ngecek arrivalnya kita. Itu kan ujung-ujungnya ini nih. Udah ya. Betul. Ujungnya duit, Bo. Betul. Nah, dari situ kan kita bisa menerapkan actionnya, apalagi nanti saya sharing ke HOD saya apa nih yang akan kita lakukan, baik itu ke sales atau ke FO ya. Nah, jadi di masa kayak gini kan setiap arrival itu kan kita harus semuanya confirm apakah ada yang masih tentatif atau ada yang sudah definite, ya itu yang kita pilih. Nah, sisanya saya hanya mingle aja, mingle around atau meet and greet seperti Bapak datang gitu. Iya betul, saya ini kita sambut. Kalau misalnya ada PPIP, ya PPIP baik itu dari owning company atau dari company yang lain, saya usahakan. Ya, saya pasti akan menyiapkan waktu saya, bukan menyadangkan waktu ya, menyiapkan waktu paling nggak at least meet and greet semua tamu-tamu yang VIP khususnya. Jadi kalau misalnya ada yang tamu reguler juga repeater gitu ya, kita juga akan saya betul. Karena di masa sekarang kita repeater itu bagi hotel ya sangat penting. Itu adalah istilahnya apa? Iya, base-nya kita ya, karena ini istilahnya. Ya, tapi gini, hotel sekarang kan teknologi juga berkembang. Betul. Kan? Di Oakwood sendiri mengikuti teknologi tersebut nggak? Nah, di Oakwood sendiri teknologi kita kalau di kamar itu lebih banyak, Mas. Ya, jadi kamar kita itu dilengkapi dengan IPTV ya. Yang saya bilang tadi IPTV. Kemudian kita ada surround bar. Apa ya? Surround bar itu sound system ya. Jadi connect ke TV dan sound systemnya kita ini juga sekarang kan orang pada malas tuh. Ya semua ada di remote kan di handphone. Nah, jadi handphonenya itu cukup dikonekin di soundbarnya kita, Bluetooth, menikmati musik, menikmati video, menikmati film atau apa, suasana movie. Jadi nggak perlu ke bioskop, ya. Kalau mau home theater bisa juga di Oakwood. Nah, di samping itu kita juga dengan teknologi ini sebenarnya membantu kami ya di masa pandemik ini yang kita istilahnya mengurangin bersentuhan, mengurangi bertatap muka dengan ini. Kita ada yang namanya Samsung Tab di kamar, kita ada tab ya, yang itu multifungsi. Jadi kalau mau pesen room service, tinggal pilih menu di situ, tinggal pesen. Di tabletnya itu. Betul, di tabletnya itu tinggal pesen, nanti kita antar. Nah, tabletnya ini juga kita ada konten lain, Mas, yang hotel lain yang tidak punya. Kita ada yang namanya press reader, di mana di dalam tablet ini sebanyak hampir 1000-an majalah dan koran seluruh dunia. Jadi digital. Betul, digital e-newspaper. Digital e-newspaper. Betul, dan itu kan. Jadi di kamar sudah nggak ada. Nggak perlu koran lagi. Nggak perlu majalah, udah nggak ada. Jadi kan kita support juga program pemerintah waste management. Jadi paperless ya, plastik ini juga. Jadi kita hanya makanya filosofinya ini genggaman ada di tangan dunia ada di tangan kita. Betul. Berarti tamu-tamu atau visitor di sini harus smart juga nih karena banyak gadget di kamar yang smart gadget itu.
Ya, kan? kita sih kasih panduan Mas. Nah, nanti di samping kamar pun kan kita ada teknologi lainnya seperti induction atau how to apa yang use-nya tadi ya? betul how to use-nya biasanya pada saat kita escort ke kamar. Nah, itu kita akan apa namanya? Explain ke tamu. Oh, ini fungsinya untuk apa? Yang Ini explain fungsi. dari Ada resepsionis. reception, betul. Nah, jadi kita nggak ketinggalan teknologi, kita adapt dan ya di masa sekarang ini sangat bagus banget saya bilang. Ya. Itu Oke, nanti- salah satu. Nanti kita lihat kamar. Siap. Oke, Pak Ben, Ya, ini kan suasana bisnisnya sudah berbeda Ya. dengan setahun Sebelumnya yang lalu ya, sebelumnya. betul. Sekarang pandemik, ya, ya kan? How your strategy about Oakwood Hotel? ya. Strategi kita sih sebagai brand Oakwood ya. Sebelumnya kita sudah launching itu di kita sebenarnya masa pandemik ini sudah mengetahui itu sekitar Februarian ya. Jadi kita Udah sudah predik ya? antisipasi, bukan prediksi sih. Karena kan di luar kan sudah ada ini. Iya, Nah, karena sudah kan kita mulai Oakwood dulu. brand. Jadi kita sudah ada guidance lagi juga dari Oakwood Internasional ya. Kita launching itu start sekitar bulan Maret pertengahan. Jadi kita ada yang namanya disclaimer Oakwood. Apa itu, Pak? Disclaimer Oakwood itu jadi kita mandatory, compulsory untuk setiap tamunya mengisi angket ya, pertanyaan bahwa Bapak sebelum datang ke Surabaya ini 14 hari ke belakang itu berada di mana, aktivitasnya traveling di mana kemana, saja. betul. Nah itu jadi kita sudah ada disclaimer healthy namanya. Kemudian kita juga apa namanya berkembang menjadi kita launching ada yang namanya Oakwood Clean 360. Apa Ya. itu, Pak? Jadi kita menggaransi semua kebersihan itu dan hygiene itu 360 derajat. Berarti kan tidak ada celah ya Mas ya. Oh. Jadi kalau 180 derajat kan hanya bagian depan aja Ya. nih. Kalau kita 360 Mulai dari derajat. depan sampai Betul, belakang, sampai ke atas, bawah-bawah, bawah, betul. Nah, masuk jadi kamar ya pastinya. nah itu yang secara brand yang kita antisipasi. Jadi kita harus mengconvince klien kita, Mas kan juga takut tuh masuk ke hotel mana, wah ini bener nggak nih ya atau apa. Nah jadi kan kita protokol kesehatannya kita Ditetapkan, satu ya. ya kita harus support program pemerintah ya Pasti, untuk memutus apa namanya rantai ini dari COVID. dengan antisipasi dari kami khususnya sebagai kayak ini. tuan rumah. Kami berjarak nih, ya Betul. kan? Kita Dan tadi kalau distance. dilihat kami tetap pakai masker, ya betul. kan? Bukan ngebuka tapi tetap berjarak nih. Iya, nah itu. Jadi selain itu juga kami strateginya adalah kita kencangkan di sosial media. Ya, jadi kita ada tim markom yang akan gencar karena kan kita nggak bisa lagi pakai pamphlet Mas. Belum ngasih kan orang sudah Ya, takut. udah. Nah, jadi kita semuanya pakai digital. Ya, jadi e-flyer digital. Kemudian yang paling pasti itu tadi adalah kita punya beberapa klien, bahkan mostly kita tuh disupport dengan loyal guestnya kita. Royal guestnya ya. Betul. Jadi kita banyak tamu yang repeater, Mas. Kalau Mas sudah masuk ke kamar kami, serasa homey banget, nggak mau keluar lagi, pasti return. Nah Pasti itu return, yang itu masukan itu. Nah ini yang kita jaga di masa pandemi ini. Saya bilang ke tim ya bahwa setiap tamu yang datang ini adalah bukan raja lagi. We have to treat them very well. Oke. Gitu. Jadi kalau strategi khusus sih ya kita harus pinter-pinter lah membaca situasi ya. Dimana sekarang hampir semua hotel juga kena Iya. efeknya ya. Event juga Betul. sudah nggak boleh lagi Event dengan nggak boleh event-event. ya. Jadi kita lebih strategik. Makanya kemarin kita juga jemput bola istilahnya. Jadi Mas nggak bisa datang ke hotel kami yang akan ngirimkan ke hotel dengan protokol kesehatan. Ya. Baik itu packagingnya atau apa segala macam. Gitu. Keren ya. Jadi jangan khawatir untuk datang ke Oakwood. Betul. Ya kan? Karena protokol kesehatan juga sudah ditetapkan. Iya. Terus tadi Pak Ben bilang, this is so homey, ya kan? Di, Iya, di, itu di, yang di anu. kamarnya, Betul. sehingga masuk kamar Iya. nggak keluar-keluar. Iya. Nggak lah. Betah. Balik lagi. Gitu. Tetap harus kerja kan, harus aktivitas. Nah, Pak Ben, sekarang kita ya. ngobrolin secara personal ya. Siap. Pak Ben, berkarir di hotel berapa lama sih, Pak? Saya sih karir di hotel itu Ini sambil saya minum, Iya, Pak, ya. silakan Pak. Nah, ini. Total itu kurang lebih itu 24 tahun sudah.
Ketahuan dong umurnya. Lebih dari 20 tahun ya, mau 25 tahun. Iya, betul. Kalau mahasiswa sudah lulus sudah mau kerja lah, udah kerja. Gitu kan. Betul. Nah itu, jadi ya lulus langsung kerja. Jadi lulus langsung di hotel ya? Langsung hotel saya. Memang dari dulu memang di hotel, tapi sempat keluar. Dulu kuliahnya atau sekolah di perhotelan? Iya, betul. Jadi dulu sempat ke corporate juga ya, sempat jadi di corporate, sempat di insurance, sempat di properti juga selain hotelnya. Nah, akhirnya struggle-nya luar biasa. Betul. Nah, kita itu sih. Jadi terlatih. Jadi segala ilmu lah segala ilmu harus kita coba katanya. Oke, betul. Jadi untuk berkarir di hotel kan nggak mungkin dong langsung jadi seorang GM. Iya, betul. Saya dulu awalnya dari telepon operator, Mas. Telepon operator dulu. Iya, jadi ngadap tembok, angkat telepon. Iya. Jadi itu. Apa istilahnya? Sales apa? Kalau di telepon itu? Telepon operator. Oh, telepon operatornya. Oh, bukan salesnya ya? Bukan. Tapi telepon operator. Telepon operator kita istilahnya. Dari situ dulu ya? Iya, dari situ saya. Iya, beda brand. Ya itu loncat karena kan saya orang suka belajar ya, jadi saya nggak terfokus satu. Saya bilang kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Iya, harus seperti itu. Lo bisa, gue juga bisa. Betul. Jadi saya belajar lagi, improve, hampir semua departemen saya coba. Akhirnya ya merangkak. Ya syukur sampai sekarang saya dapat kesempatan menjadi GM. Betul. Di Five Star Hotel. Iya. Kuncinya apa tadi itu? Kuncinya saya bilang sih menjadi seorang Pak Ben di posisi sekarang ini, mau belajar tadi itu ya? Betul. Kuncinya itu satu, ya kita nggak bisa puas dengan kondisi ilmu yang kita miliki sekarang ya. Karena dunia semakin kesini semakin bergerak, berkembang. Dan pergerakannya semakin cepat. Ya, people change juga ya. Kita menghadapi teknologi change. We have to adapt. Yes. Ya, jadi harus improve juga. Kalau misalnya saya tetap jadul dengan menulis message manual di logbook, wah, message saya nggak akan sampai. Ya, jadi itu sih. Jadi sekarang pun bukan hanya cuman email aja kan. Betul. WhatsApp, betul. Telegram, Segala platform. Istilahnya kalau dulu tuh kita need time untuk menyebarkan berita atau menyebarkan message-nya kita. Sekarang hanya one push button, ya bisa 1.100 orang bisa udah sampai. Nah, jadi itu. Jadi keep learn. Ya, keep improve ourselves, knowledge. Ya, jadi nggak ada batasnya. Jadi kan kalau misalnya sudah di GM, wah udah mentok, nggak bisa. Saya harus belajar lagi. Karena kompetisi juga kompetisi semakin ketat. Baik itu kompetisi korporat maupun kompetisi people. Betul sekali, Mas. Apalagi anak-anak muda sekarang juga. Iya. Luar biasa. Mereka melek teknologi. Iya, betul. Ya kan? Kita harus perkembangan juga cepat, kita juga harus bergerak cepat juga. Iya, betul. Gitu. Wah, asik ya obrolan dengan Pak Ben di GM Corner dari hotel ini, dan sharing-sharingnya mulai dari manajemen di Oakwood-nya, terus menghadapi pandemi hingga personal dari Pak Ben menjadi seorang general manager seperti sekarang juga tidak mudah, mulai dari nol juga. Tidak ada orang yang tiba-tiba berada di posisi atas, semuanya dari bawah semua. Betul sekali. Oke Pak Ben, thank you very much for your time. Terima kasih banyak nih atas kedatangannya. Sama-sama, sukses terus Pak Ben. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di program dari hotel berikutnya.